Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam suasana yang berbahagia ini, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan tanpa terkecuali. Dan marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih banyak diberi Allah nikmat. Di antara nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan menuju alam terang-terang seperti zaman sekarang ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan khotbah pada siang hari ini dengan mengambil judul 4 hal yang bisa kita lakukan kalau kita ingin dirindukan oleh surga. Jadi kalau kita ingin dirindukan surga, lakukan 4 hal ini. Yang pertama, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita hanya pergi ke takziah, itu juga bukan di dalam rumah, malah kita di luar, bukan membaca Al-Quran, malah kita ngobrol sama teman kita. Jadi jangan sampai kita tidak pernah membaca Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan hiasan dinding di rumah saja, disimpan di dalam lemari. Di dalam lemari begitu tertinggal Al-Quran, dan tidak pernah kita baca. Sedangkan Al-Quran zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada lagi keraguan di dalamnya, karena petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita baca Al-Quran. Kita beri waktu untuk membaca Al-Quran dalam sehari semalam. Bukan tunggu ada waktu. Kalau menunggu ada waktu, kemungkinan kita tidak ada waktu. Karena kenapa? Karena kita sibuk mengurusi dunia, mencari rezeki. Tetapi kita beri waktu untuk membaca Al-Quran. Kapan itu? Selesai melaksanakan sholat asar, kemungkinan kita tidak ada pekerjaan. Ustaz, kami masih bekerja. Selesai melaksanakan sholat maghrib, menjelang isya. Di mana? Di rumah boleh, di masjid bersama-sama dengan jemaah untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Menunggu sholat isya kita membaca. Ustaz, saya tidak bisa membaca Al-Quran, saya baru iqra belajar. Siapa yang tidak percaya di sini? Keluarga kita, teman kita, kita mandi. Saya belum bisa membaca Al-Quran, saya baru iqra. Walaupun dari alim, kita tetap belajar membaca Al-Quran. Ustaz, saya masih kerja, menjelang isya, masih di dalam perjalanan. Kapan? Ketika selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan kita tunggu sholat. Tidak ada alasan untuk kesiangan. Karena kenapa? Sudah punya kita waktu kita bekerja. Disitulah waktu untuk kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran tidak pernah kita baca. Kita berdoa minta petunjuk dengan Allah, tetapi kita tidak pernah membaca. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi
jangan sampai kita tidak pernah membaca Al-Quran. Walaupun di rumah itu dalam sehari semalam hanya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Adzim. Dalam sehari semalam itu sudah 3 ayat. Besok kita sambung lagi ayat berikut. Jangan kalau ada main handphone saja 5 menit 10 menit kita buka. Tetapi Al-Quran tidak bisa benar kita buka. Salah satu penerang kubur ketika kita meninggal dunia adalah Al-Quran. Jangan sampai kuburan kita nanti gelap. Padahal kuburan itu gelap. Sedangkan kita manusia tidak tahu tempat gelap. Rumah besar tidak mempunyai lampu, murah demi orang. Karena kenapa gelap? Apalagi kuburan 2 meter dikali semeter. Gelapnya luar biasa. Dikasih papan, ditimbun dengan tanah. Nah, bagaimana cara mendalam kubur kita ketika kita meninggal dunia? Salah satu yang membaca Al-Quran. Agar kenapa? Al-Quran selalu menyerang kita ketika kita di alam kubur. Itu yang pertama kalau kita ingin dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga lisan kita. Jangan sampai ketika kita ngobrol membicarakan keburukan orang lain. Jangan sampai ketika kita berbicara lawan bicara kita menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita ingin dirindukan surga, jaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau dia diam. Jadi kalau kita ingin dirindukan surga, lebih baik kita diam daripada kita menyakiti hati orang lain. Ini terkadang kita berkumpul bagus, permasalahannya luar biasa, tapi pasti ada salah satu yang akan mengejau atau memperbaiki atau mengulang atau berbelok di pembicaraan yang lain tadi akhirnya membicarakan orang lain. Kalau ada teman kita seperti itu, lebih baik kita menghindar atau kita mengingatkan dia agar dia tidak membicarakan keburukan orang lain. Apalagi kita sendiri yang sampai kita pernah membicarakan keburukan orang lain. Karena kenapa? Barang siapa membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, sama saja orang tersebut memakai bangkai orang yang membicarakan tersebut. Jadi itu yang kedua. Kalau kita ingin dirindukan surga, kita jaga lisan kita. Daripada kita menyakiti hati orang lain, lebih baik kita diam. Yang ketiga, membiasakan diri untuk gemar bersedekah. Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Sedekah. Tidak mempunyai uang, dengan tenaga kita bersedekah. Tidak mempunyai tenaga dengan senyuman. Berpapasan dengan teman kita, dengan saudara kita senyum. Itu salah satu kita melakukan sedekah yang terdekat. Ada waktu di tengah jalan kita ambil, kita buang pada sampah, itu salah satu menyelamatkan orang lain dari kecelakaan dari waktu tersebut. Jangan sampai kita tidak bersedekah, sedekah. Ini harta berlimpah, pelitnya minta ampun. Jangan sampai kita sama si Qarun. Ketika dia miskin, dia ibadahnya luar biasa. Ketika derajatnya diangkat oleh Allah, sahabat Nabi Musa ingin meminta zakat kepada dia, si Qarun tidak mau mengeluarkan zakat tersebut. Akhirnya kenapa? Allah murka mengucapkan dan menghabiskan harta Qarun dan si Qarun yang meninggal dunia. Kapan kita sedekah? Mulai dari sekarang. Jangan nunggu kita kaya. Kalau kita tidak kaya-kaya, kapan kita sedekah? Dari sekarang sampai kaya kita tetap melakukan sedekah jariyah. Agar kenapa? Agar kita dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, melaksanakan bulan suci Ramadan, puasa bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari lagi kita akan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. 35 hari lagi kita akan datang ke tamu yang luar biasa, bulan yang penuh pengampunan. Jangan sampai kita sia-siakan di bulan tersebut, karena belum tentu kita akan sampai ke tahun depan. Tahun ini saja kita belum tentu sampai. Jadi kita selalu berdoa, dari bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Seandainya doa kita dikabulkan oleh Allah, kita sampai di bulan suci Ramadan, kita manfaatkan untuk puasa di bulan suci Ramadan dan kita tingkatkan amalan-amalan yang lain. Salah satunya membaca Al-Quran tersebut, mengurangi kata-kata atau kalimat yang akan menyakiti hati orang lain. Belajar berhati kita membicarakan keburukan orang lain dan menyisihkan harta kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau 4 hal tersebut kita lakukan, insyaallah kita akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini hati yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun para jemaah sekalian. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.